Para polisi terus menyelidiki kasus pembunuhan dan mutilasi suami terhadap istri di Ciamis, Jawa Barat. Faktor ekonomi diduga menjadi pemicu pelaku membunuh istrinya. Pelaku mutilasi. Untuk mengungkap kasus ini, polisi sudah 2 kali memeriksa pelaku. Namun kondisi psikologi pelaku masih labil, sehingga tak bisa dimintai keterangan secara utuh. Polisi juga telah memeriksa 7 saksi, diantaranya 2 anaknya, tetangga, hingga bos atau teman bisnis pelaku. Dari keterangan anaknya, pelaku mengalami depresi berat karena dililit utang ke bank dan ke perorangan. Masih labil, belum bisa memberikan keterangan seutuhnya karena keterangannya masih berubah-ubah. Nah, untuk ada beberapa saksi yang sudah kita periksa, memang menerangkan bahwa korban atau pelaku ini mempunyai utang di perorangan maupun di bank. Nah, ya untuk sementara kita belum menyimpulkan, yang jelas ada terlilit utang. Saudara, polisi masih mendalami kondisi kejiwaan Tarsum, pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap istrinya di Ciamis, Jawa Barat. Muncul dugaan pelaku mengalami depresi akibat terjerat utang pinjol. Masalahnya mau peso. Di unjalan. Astagfirullahaladzim. Tarsum, pelaku pembunuhan berujung mutilasi terhadap istrinya di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, terekam berjalan sambil membawa benda tajam di sekitar pos ronda di dekat rumahnya. Awalnya, tetangga Tarsum tak mengira bahwa Tarsum baru saja melakukan aksi keji terhadap sang istri. Warga desa Cisontrol kemudian geger saat tahu pelaku telah membunuh dan memutilasi sang istri. Ada informasi, saya langsung kembali ke sini, gitu ke lokasi, gitu ke tempat. Ternyata di tempat itu udah ada kejadian pas papasan sama si pelaku. Anggota Inafis Polres Ciamis yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah korban diotopsi di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis. Sementara pelaku diduga mengalami depresi akibat terbelit hutang. Proses pemeriksaan dihentikan karena kondisi kejiwaan dan emosi pelaku yang belum stabil. Pemeriksaan fisik setelah pelaku kami amankan, ditemukan beberapa goresan senjata tajam di lengan kiri dan juga ada tusukan benda tajam di betis sebelah kanan belakang. Dugaan depresi menguat dari laporan warga yang mengatakan pelaku sempat berupaya melukai diri sendiri usai membunuh istrinya. Selain memeriksa kejiwaan pelaku, polisi juga terus mendalami dugaan utang pinjol yang diduga menjadi penyebab pelaku depresi dan gelap mata. Tim Liputan, Kompas TV. Saat ini polisi kembali memeriksa kejiwaan suami pembunuh istri di Ciamis, Jawa Barat. Lalu bagaimana hasilnya? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dede Ibin di Ciamis, Jawa Barat. Selamat sore Dede, apa hasil pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku? Baik Jihan dan juga saudara, saat ini atau hari ini pelaku masih diamankan di Polres Ciamis. Dan pukul tadi sekitar pukul 14.30 itu pihak kepolisian sudah membentuk tim khusus dengan mendatangkan 1 orang psikolog untuk memeriksa kejiwaan pelaku yaitu Tarsum yang kini sudah dilakukan atau sedang berlangsung dilakukan pemeriksaan. Kemudian perlu diinformasikan Jihan dan juga saudara, tadi pelaku seperti keluarkan dari sel tahanan khusus yang terpisah dengan tahanan-tahanan yang lain, kemudian dibawa ke ruangan khusus yang saat ini memang tim media sudah menunggu dari pagi tadi, namun pemeriksaan tidak bisa diperlihatkan ataupun direkam oleh kamera siapapun. Dan saat ini pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku Tarsum masih terus berlangsung dan belum bisa memberikan keterangan apa motif yang sebetulnya pelaku membunuh atau dengan keji mutilasi istrinya sendiri.
Kemudian juga tadi ada informasi Jihan dan juga saudara, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis sudah turun langsung menemui anak korban, kemudian juga keluarga korban di rumahnya. Hasilnya memang tadi itu anak korban yang kini masih duduk di salah satu bangku sekolah SMK masih trauma berat dan belum bisa diajak komunikasi secara utuh dan diperkirakan itu masih labil. Kemudian pihak dari dinas tersebut sudah berupaya melakukan pendampingan dan akan membawa ke psikiater pada hari Rabu mendatang. Kemudian juga untuk dijelaskan Jihan dan juga saudara, informasi yang beredar bahwa memang motif pelaku melakukan aksi keji mutilasi istrinya Yanti itu motif adanya terdesak himpitan ekonomi. Dan perlu dijelaskan untuk diketahui tadi juga ada sedikit bantahan, bukan sedikit, mohon maaf, membantah ada klarifikasi dari pihak keluarga korban, yaitu keponakannya dari pelaku, bahwa motif pelaku melakukan pembunuhan atau mutilasi terhadap istrinya itu bukan karena uang pinjol, tapi adalah korban dan pelaku itu terlilit utang piutang, di mana mereka meminjam uang ke beberapa bank, kemudian perorangan, kemudian juga terhadap Bank Emo, ataupun terhadap bos yang saat ini teman bisnis pelaku atau korban. Dan perlu dijelaskan dia dan juga saudara, sebelumnya pelaku itu sempat sukses, dia punya usaha di daerah Bali, di Provinsi Bali, dan memiliki karyawan 20 orang, namun akhirnya perusahaan yang telah dirintis bertahun-tahun mengalami kebangkrutan. Dari itulah pelaku dengan korban sering mengalami cekcok. Hal ini diutarakan oleh salah satu saksi yang tidak jauh rumahnya dari rumah korban, bahwa sebelum dieksekusi atau dibunuh, dimutilasi, korban sempat cekcok antara kedua belah pihak, kemudian korban keluar rumah dan dikejar oleh pelaku, hingga akhirnya korban dipukul di kepala bagian belakang, kemudian jatuh dan dipukul bagian depannya. Kemudian pelaku mengambil pisau dari rumah. Dari itulah pelaku dengan keji dan sadis memutilasi istrinya sendiri. Hanya itu, yang lebih kejinya itu pelaku sempat menawar-nawarkan daging istrinya kepada warga, juga kepada ketua RT. Saat dilakukan mutilasi, tidak satupun warga ataupun dari pihak yang dekat dari sana mendekati terhadap pelaku. Karena khawatir melukai pelaku, melukai warga atau dan sebagainya. Mungkin seperti itu yang perlu diinformasikan dari Ciamis. Baik, jadi memang sampai saat ini polisi sudah membentuk tim khusus untuk bisa mendalami kondisi kejiwaan pelaku dan proses pemeriksaan terhadap kejiwaan pelaku pun masih berlangsung. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dede Ibin dari Ciamis, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.